Saya turut berduka cita tentu saja untuk wafatnya Afan, untuk keluarga semoga dikuatkan. Dan dari semalam kami terus berkoordinasi dengan teman-teman dari mulai otopsi di RSUM, dan mungkin saya juga berbicara atas nama Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia untuk semua anggota Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia dimanapun berada, termasuk teman-teman yang bergabung atau kita berjejaring dalam Konfederasi Rakyat Indonesia, termasuk teman-teman ojol di seluruh air yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia. Dan untuk seluruh pekerja Indonesia, mohon untuk tidak terprovokasi begitu. Kita tenangkan dulu suasana, dan saya dari semalam sudah mengeluarkan statement resmi melalui media sosial saya untuk diusut siapa pelakunya dan meminta agar Kepolisian Republik Indonesia dievaluasi cara kerja, cara menghadapi demonstrasi untuk lebih persuasif. Dan tentu saja ini kabarnya sudah 7 orang yang ditahan saat ini dari pihak kepolisian. Tetapi saya kira jangan polisi yang di bawah juga yang menjadi sasaran begitu ya, karena ini pasti ada hierarki instruksi yang saya kira perlu diperhatikan juga untuk menyangkut hari-hari ke depan. Semoga bisa lebih profesional, dan saya mendesak dan mendukung Presiden Prabowo sekali lagi untuk mengevaluasi Kepolisian Republik Indonesia begitu. Iya. Dari teman-teman di Senayan, bagaimana responnya, Bu Rike, atas peristiwa yang dialami oleh Afan Kurniawan ini? Mungkin Bu Rike juga sejak tadi malam sudah melihat bagaimana videonya. Saya sampai merinding waktu hendak istirahat kemudian melihat video yang dialami oleh Afan Kurniawan. Nah, bukan hanya merinding. Ini kebetulan adalah juga bagian dari jaringan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia. Kami sedang bersama-sama untuk memperjuangkan aturan yang jelas bagi ojol begitu, termasuk hak-haknya, termasuk bagaimana tanggung jawab dari pihak perusahaan, operator, yang status ojol ini kan mitra kerja tanpa hubungan kerja yang jelas, dari ojol dan seterusnya. Itu kami memang sedang berjuang, sedang bergandengan tangan. Kita memang dalam satu jaringan dalam persoalan ini. Kalau melihat respon anggota DPR, saya kira mereka juga kecewa ada penanganan seperti ini. Tapi dengan seluruh rasa hormat saya untuk teman-teman anggota DPR yang lain, ya saya tahu juga banyak yang bekerja dengan cukup baik. Tapi untuk teman-teman, mohon yang teman-teman anggota DPR, mohon maaf sekali, bukan ingin ikut campur urusan pribadi. Tolong bahasa ke publik itu tolong diperhatikan ya. Jangan reaksioner, jangan ketika ada kritik dari publik malah meledek gitu. Menurut saya itu sangat, saya sebagai sesama anggota DPR juga merasa itu tidak etis. Ya publik kritik ya terimalah, orang kita wakilnya rakyat kok, ya terima gitu. Buktikan aja dengan kerja, tidak usah direspon dengan membalas yang menurut saya juga itu tidak baik di dalam kondisi sedang memprihatinkan dalam banyak hal begitu ya. Dan menurut saya ini mohon teman-teman anggota DPR, tentu Anda semua punya strategi masing-masing, tapi kalau boleh saran, sekali lagi jaga lisan kita, kita tidak bisa menutup mata gitu ya, atau mungkin karena kalau saya hari-hari memang tugas sama teman-teman buruh mengurusi banyak hal, saya bolak-balik ini ke Bekasi juga, kasus PHK, kasus micro,
bagi mayoritas rakyat Indonesia hidup sedang tidak baik-baik saja begitu. Jadi mohon dengan segala hormat untuk kalau ada publik yang mengkritik udah terima aja gitu. Harapan saya itu karena jangan sampai kemudian ini digunakan untuk membuat suatu situasi menjadi tidak kondusif ya. Padahal saya sedang ada hal penting misalnya iuran BPJS mau dinaikkan. Kita sedang berjejaring untuk menolak itu begitu ya. Jadi tolonglah untuk lebih sensitif lagi, lebih punya empati. Mohon maaf, saya ngomong saya nggak pernah biasanya ikut campur. Juga termasuk menteri-menteri juga sama ya. Jangan ada rakyat mati gitu karena kemiskinan dan mengakibatkan cacingan lalu ngomong saya lagi ngantuk gitu atau ini bukan cacing yang menyebabkan kematian. Saya nggak ngerti kenapa gitu. Sama lah kita semua ya. Saya kira ini juga otokritik bagi diri saya gitu untuk jangan jaga ngomong gitu. Kita ini sama digaji rakyat gitu. Dan kondisi rakyat juga lagi nggak gampang. Nah, saya bukannya tidak mau menerima demo segala macam. Saya lagi tarung ya untuk beberapa hal gitu. Dan sekali lagi saya terima kasih dukungan dari seluruh rakyat Indonesia yang terus mengkritik. Kritik aja terus, tapi tolong jaga kondusivitas kita. Dan sekali lagi pihak kepolisian Republik Indonesia untuk lebih. Pak Kapolri ini orang lama di kepolisian. Bagaimana strateginya dan misalnya dari aksi kemarin, sorry kalau saya katakan dari pimpinan buruh yang kemarin tuh dari 2 hari lalu sudah mengatakan ini anarko jangan ikut campur dalam. Nah ini juga saya kok udah tahu anarko akan turun. Berarti polisi juga udah tahu. Kita tidak ingin saling menyalahkan. Tapi intinya bahwa strategi menangani demonstrasi pasti sudah ada tim analisis gitu ya. Sudah ada tim analisis dan bagaimana SOP-nya untuk merespon saya kira itu harus dalam hari-hari ke depan. Dan mudah-mudahan ini kita Pak Presiden Prabowo untuk menjaga jangan juga nanti ujungnya jadi siaga militer begitu ya. Nah ini menambah sesuatu hal yang menjadi apa kita pengen gitu semua. Apa pengen jadinya kemudian ada situasi yang tidak kondusif. Ini hari ini sekolah diliburkan dan banyak tidak ada aktivitas. Mohon untuk sekali lagi setidaknya lah saya ulangi boleh ya yang pihak kepolisian untuk bertanggung jawab dan Presiden Prabowo dengan kondisi seperti ini nyawa rakyat itu berharga. Segera evaluasi jajaran kepolisian. Kita tidak lagi alasan dengan berbagai alasan. Banyak bahkan kasus-kasus lain yang melibatkan kepolisian di seluruh tanah air saya kira. Dan saya juga di lapangan sering berhadapan-hadapan. Dievaluasi. Jangan kita menggunakan perspektif ketika kalau boleh dikatakan ketika masa Orde Baru. Dan kita ini saya waktu itu juga ada di lapangan 98. Jangan sampai ini diarahkan pada peristiwa Pra 98 di mana kemudian akan terjadi represivitas yang itu dibenarkan atas nama keamanan. Jadi kita sama-sama cegah dan minta diusut tuntas bagaimana SOP itu jangan hanya polisi yang di bawah yang disalahkan begitu. Yang kedua adalah untuk seluruh anggota dan jaringan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia dimanapun untuk tetap menjaga, menahan diri, termasuk sahabat-sahabatku, teman-teman ojol. Tentu kita meminta pemerintah untuk usut tuntas persoalan ini dan nanti kita akan ada pemakaman di Karet Bifak untuk sahabat saudara kita Afan. Mari kita kawal pemakaman dengan baik. Hasil otopsi saya kira sudah keluar tadi malam, jenazah diotopsi dulu sebelum dibawa ke rumah duka. Pada Jumat akan ada pemakaman dari saudara Ivan. Mari kita berhikmat, kita doakan bersama
termasuk kita doakan para pemimpin negeri ini, termasuk anggota DPR-nya. Yang ketiga adalah tadi saya ingin mengatakan, saya ulangi lagi, dengan segala kerendahan hati saya, untuk teman-teman anggota DPR, tolong jaga ucapan. Jangan sakiti dengan kata-kata yang tidak perlu diucapkan. Tidak perlu diucapkan. Jujur aja. Kalau kita memang tidak enak jadi anggota DPR, ya mundur gitu. Gitu aja. Dikritik seperti itu hal yang biasa kok. Nggak apa-apa. Dikritik, kita evaluasi diri kita. Tunjangan besar silahkan, putuskan dikurangi. Tapi jangan ngeledek rakyat. Nggak usah, nggak perlu kayak gitu. Nggak perlu udah jabatan itu sementara kok. Saya 4 periode di DPR dan saya kira banyak PR yang harus dikerjakan, harus direspon. PHK ini memang luar biasa tinggi gitu. Mari kita beri support sama kita dukung pemerintahan ini, terutama presidennya untuk menjadi kuat, untuk berani bersikap begitu, untuk benar-benar menyelesaikan persoalan. Nggak ada hebat-hebatnya kok jadi jabatan itu. Jabatan itu bukan suatu privilege buat kita. Di dalamnya ada tanggung jawab yang harus kita emban. Ya, persoalan rakyat kena PHK, iuran BPJS mau naik, kemiskinan yang luar biasa, sampai ada rakyat yang mati karena cacingan yang akut seperti itu. Saya kira wajar kalau ada kemarahan rakyat. Turun temuin rakyat. Maaf, saya bukan ingin mengajari, enggak. Anda semua luar biasa, makanya jadi dewan begitu. Tapi mari kita bergandengan tangan. Dalam waktu dekat ini, mohon dukungannya. Kita tolak kenaikan iuran BPJS. Nah, yang kayak gitu-gitu. Yang kayak gitu-gitu kita suarakan. Gunakan mulut kita untuk hal-hal seperti itu. Oke. Terima kasih ya. Maaf, saya harus siap-siap sedang berkoordinasi. Maaf ya, kalau saya terlalu emosi gitu. Kayak lagi teman-teman. Kita semua emosi dengan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Afan, kemudian kegelisahan dari masyarakat atas anggota DPR yang dianggap tidak merespon ya aspirasi dari masyarakat, terutama soal tunjangan di DPR tentunya. Terima kasih Bu Rike sudah bersama Elsinta. Terima kasih Teman-teman semuanya yang berada di jalan ya, yang sambil mendengarkan Elsinta, live TikTok Elsinta juga stay safe semuanya. Jaga diri Anda, karena tentunya ada keluarga di rumah yang menunggu kita dalam kondisi yang selamat. Stay safe dimanapun Anda berada. Pak, terima kasih. Kita Terima kasih. Pemakaman Afan, kita minta usut tuntas penanganan dari kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sopan Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke kawasan Kuitang, pendengar sekalian.